Dan Junko ini tidak mengetahui bahwa si Miyano ini membalas dendam kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra hari ini. Oke, hari ini Putra mau bercerita tentang kasus pembunuhan, yaitu Junko Furuta. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tahu video Putra yang terbaru. Oke, lanjut aja ya dalam pengenalan dia. Junko Furuta lahir di tanggal 18 Januari tahun 1971. Dia adalah seorang mahasiswa dari Yashio Minami High School dan bekerja di paruh waktu elektronik, guys. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, kakak dan adiknya, dan ada seseorang lelaki yang suka sama si Junko Furuta ini yang bernama Hiroshi Miyano. Tapi Junko Furuta ini menolak cintanya si Miyano ini, guys, karena alasannya dia tidak mau berpacaran. Sakit hati si Miyano ini dan dalam hatinya itu hancur dan berniat untuk berbalas dendam kepada Junko Furuta ini, guys. Dan inilah misi penyulikan si Junko Furuta. Lanjut ya, guys. Pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan temannya Nobuharu Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe berkeliaran di sekitar kota Misato. Ya, seperti biasalah, merampok, memperkosa wanita lokal. Dan pada pukul 08.30 atau yang biasa kita kenal jam setengah 9 malam, mereka melihat Junko Furuta lagi naik sepeda mau ke arah mereka. Dan Miyano ini memberikan siasat kepada teman-temannya untuk misi penyulikan ini, guys. Setelah dikasih siasat, si temannya ini tugasnya ini, si ini temannya ini, ininya tugasnya ini, ya udah mereka lakuin, yaitu si Nobuharu Minato ini disuruh tendang sepedanya sampai Junko Furuta jatuh. Terus mereka lari, itu tiga kawannya itu. Jadi datanglah si Miyano ini berpura-pura membantu si Junko Furuta ini bahkan untuk mengantar pulang ke rumah. Jadi rencananya si Miyano dan teman-teman ini berhasil, guys. Lanjut ya, guys. Junko ini kan menerima aja lah si ini Miyano ini, ya diantar, yuk pulang yuk, ya udah dia mau aja. Dan Junko ini tidak mengetahui bahwa si Miyano ini membalas dendam kepada dia, yaitu masalah hatinya itu ditolak cintanya. Bukannya diantar pulang ke rumah, malah dia dibawa ke gudang, guys. Nah, seperti biasa lah dia perkosa lah Junko Furuta ini. Bukan diantar pulangnya lagi dia ke rumahnya, malah dibawa hotelnya. Plus ada plusnya ya, guys, dibawa kawannya itu yang Nobuharu Minato itu, terus yang Yasushi Watanabe dan Jo Ogura itu, yaitu diperkosa itu yang kawannya itu ke Junko Furuta itu. Dan bukan diantar lagi dia pulang ke rumahnya, malah dibawa ke rumah temannya, yaitu yang Nobuharu Minato itu ke rumahnya. Ya seperti biasa, udah sampai rumahnya, ya gitu lagi. Kok jahat kali lah mereka ya, guys. Dan pada saat di mobil mau arahnya ke rumah Nobuharu Minato ini, si Junko Furuta ini diancam sama Miyano bahwa kau kok seandainya macem-macem kok sama kami, aku bunuh kau. Nah, ya Junko itu yayain aja lah, guys. Dan Junko ini bukan maksud itu pasrah aja lah dilakuinya seperti itu. Ya dia melawan juga. Ya tapi mau bagaimana lagi lah, guys. Dia itu kan perempuan. Terus dilawannya itu 4 laki-laki itu. Ya kalah lah dia. Udahlah lanjut aja ya. Ya masalah keluarganya si Junko ini ya pasti kan cemas. Sampai keluarganya Junko ini menelpon polisi untuk mencarinya. Tak lama kemudian juga Junko ini nelpon kepada ke orang tuanya. Bahwa dia bilang, aku baik-baik saja di sini. Aku tinggal sama kawanku. Dan hentikan pencarian aku kepada polisi ya. Kok seperti itu Junko? Tapi guys, dia melakukan seperti itu karena diancam sama si Miyano ini. Ya Miyano ini bilang kepada Junko, kau bilang kepada orang tua kau seperti ini. Awas kau tambah-tambahin, awas kau kurang-kurangin. Nanti ku bunuh kau sama keluarga-keluarga kau. Mau? Ya Junko ini, aha aja.
Kan tadi kan si Junko ini kan dibawa ke rumah kawannya yang bernama Nobuharu Minato. Ya kedua orang tuanya ke Nobuharu Minato ini ya biasa-biasa aja guys. Karena si Miyano ini menyuruh Junko ini bahwasanya adalah dia ini adalah pacar dari salah satu kawannya. Dan si kedua orang tuanya Nobuharu Minato ini takut karena dia mengenal Miyano ini adalah salah satu geng Yakuza. Ya udahlah guys, lanjut aja ya guys. Pernah si Junko ini mendapatkan larikan diri guys, yaitu ditemukan HP dari salah satu kawannya. Ya udahlah, langsung dia telepon polisi kan, tapi usahanya itu gagal karena dia ketahuan sama kawannya dan si Miyano. Ya marahlah si Miyano sama kawannya. Mau tahu kalian di apa si Junko? Ini memang bukan manusia, nih orang ini berempat tuh kayak manusia kok dibakar, ya Allah, cuma gara-gara itu. Kita aja ya. Jadi Junko ini dia disiksa selama 44 hari guys. Ya seperti yang aku bilang, bukan diperkosa juga, dipukul. Dan pernah dipukul atau dihantamnya itu sebuah barbel. Terus dibuatnya itu mayatnya si Junko itu digelantungin. Kan tahu kan yang tempat pukul-pukulan si tinju itu. Nah dibuatnya lah kayak gitu. Terus disamsaknya badannya si Junko itu. Terus juga dibuatnya si Junko ini kelaparan guys. Dan dipaksa juga dia memakan kecoa hidup-hidup dan meminum urinnya sendiri. Kok tega mereka melakukan seperti itu? Cuma hal-hal sepele aja. Apa tuh, dia kan menolak cintanya itu kan cuma ada alasan. Aku tidak mau berpacaran. Ya udah gitu aja. Tapi kok perlakuannya mereka itu bukan kayak bukan manusia lagi. Tapi udahlah guys, lanjut aja ya. Dan lebih parahnya lagi guys, si Junko ini mengalami pendarahan yang sangat hebat dikarenakan, maaf sekali lagi guys, anusnya si vaginanya si Junko Furuta ini dimasukin beberapa barang atau dimasukin kayak petasan atau mercun ke tempat itunya sampai mengalami kehilangan mengontrol kantung kemih dan buang air besar guys. Karena nggak kuat dalam penyiksaannya tersebut, Junko meminta kepada Miyano dan si kawan-kawannya Nobuharu Minato untuk membunuhnya. Tapi guys, si Miyano ini bilang, oh tak bisa, kau udah tolak cintaku, jadi inilah balasannya. Nah, kau tolak kan cintaku lagi? Mau tahu kalian? Abis dia bilang kayak gitu, disuruhnya itu juga Junko itu tidur di atas balkon. Dan dalam kondisi itu musim dingin. Dan gak lama juga disuruhlah Junko itu masuk. Bukan masuk disuruh hangatin tubuhnya, malah masuk dalam kulkas guys. Pening lah memang. Lanjut aja ya guys. Kondisi Junko Furuta semakin dah berubah lah. Luka-luka dari sekujur tubuhnya ya dari berupa pukulan terus disiksa itu sudah menjadi busuk. Dan akhirnya pada tanggal 4 Januari 1989 Junko Furuta meninggal karena disiksa kurang lebih 2 jam. Terus kalian mau tahu apa yang dilakukan mereka ini, jasadnya Junko Furuta ini? Diselimutin mayatnya Junko Furuta ini lalu masukin ke drum minyak, terus ditimpah lagi sama semen penuh guys. Dan dibuang di nama kotanya adalah kota Koto, yaitu Tokyo. Ini ya guys. Jadi kan guys, kalau ada pepatah bilang, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah ini dia. Jadi si Miyano ini dan Jo Ogura ini ditangkap polisi karena pemerkosaan yang lain. Dan di situ juga lah polisinya itu agak iseng-iseng menanyakan tentang Junko Furuta ini. Dan terus putar cari-cari juga di Google, katanya di sini dia bilang ngaku. Kayaknya si Miyano ini dan si Jo Ogura ini kayaknya dalam keadaan dia mabuk. Kalian tahu juga kan kalau seandainya dalam keadaan mabuk itu kan apa yang ditanyakan dia kan jujur. Disitulah terungkap ya masalah Junko Furuta itu, kemana kau taruh mayat Junko Furuta ini? Ya jadi guys tahu lah di kota Koto di Tokyo ya gini. Ya udah langsung ke tempat sana. Dan terkejutnya polisi ini, tongnya ini udah dapat, tapi
ada terlihat sebuah rambut-rambut dan terus polisi yang yang gini memang benar bahwasanya adalah tong yang isi semen itu yang ada rambutnya itu adalah Junko Furuta. Itu ya guys ya, udah seru nih kan? Pengadilan menyatakan bahwa mereka divonis penjara. Jo Ugura antara 5-10 tahun, Yasushi Watanabe antara 5-7 tahun, Nobuharu Minato antara 5-9 tahun, dan Hiroshi Miyano dinyatakan antara 20 tahun. Maksud aku tuh 20 tahun. Kan terima nggak hukuman mereka seperti itu guys? Tapi ya udahlah. Lanjut aja ya guys. Dan Junko Furuta dimakamkan pada tanggal 2 April tahun 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya itu berkumpul di sana. Laut mendalam, kesedihan mendalam guys. Dan semoga Junko Furuta tenang di alam sana dan keluarganya diberikan ketabahannya guys. Ya, kisah perempuan siswi umur 16 tahun disiksa selama 44 hari dan masalah tentang Junko Furuta ini bukan di sekitar Jepang juga, tapi sampai terdengar seluruh dunia. Tapi Putra akhir dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya supaya kalian tahu video Putra, dan komen kalau seandainya kalian mau request cerita. Pasti aku baca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.